Yang membuat saya tertarik lagi untuk masuk ke pertanian ini karena paprika itu tanamannya eksklusif dan secara ekonomi prospeknya itu masih bagus untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nur Sidik, umur saya 27 tahun. Saya petani paprika di Kabupaten Bandung Barat di daerah Cisarua. Sebenarnya untuk terjun ke dunia pertanian ini perjalanannya panjang ya, karena memang orang tua juga sudah dari awal bertani. Nah, lalu saya juga diarahkan untuk sekolah di pertanian. Nah, selain itu juga yang membuat saya lebih tertarik lagi untuk masuk ke pertanian ini karena di tanamannya sih, lebih ke tanamannya. Paprika itu tanamannya eksklusif dan secara ekonomi prospeknya itu masih bagus untuk kedepannya. Masuk paprika ke Kabupaten Bandung Barat ini ada percobaan ya dari perusahaan benih dari Belanda. Nah, memang si paprika ini tuh bukan sayuran favorit orang Indonesia sih sebenarnya. Karena kan dia cabai, tapi tidak pedas, dia itu manis rasanya gitu. Dan kebanyakan cabai-cabai manis ini disukai oleh orang Eropa, orang luar. Nah, makanya pas pertama masuk ke Indonesia juga sangat sulit untuk menemukan pasar paprika ini di Indonesia. Tapi petani di daerah sini terus berusaha sampai akhirnya ketemulah pasar paprika di Indonesia ini. Dan semakin majunya perkembangan zaman juga kan semakin banyak restoran-restoran dari luar kan ya. Memang kebutuhan paprikanya banyak dan banyak juga warga negara asing kan yang tinggal di Indonesia ya. Jadi semakin berkembangnya zaman juga semakin berkembangnya pasar paprika. Makanya paprika ini disebut eksklusif karena memang tidak semua orang menyukai paprika gitu untuk di Indonesia sendiri gitu. Kalau tips untuk bertani paprika nggak kelar 5 menit gitu ya kalau berbagi tips ya. Cuman secara umumnya itu ya harus ini aja sih, lebih ke perawatan tuh kita harus ya lebih intensif lah ke paprikanya gitu. Jadi dilihat persatu pohonnya seperti apa, seperti gimana. Yang terkena hama harus segera ditanggulangi. Terus penyiraman jangan sampai kelewat. Terus nutrisi juga, ini nutrisi yang paling penting karena kan nutrisi yang menentukan buah ya dan kelangsungan pohonnya. Dan ya yang paling penting itu sih kita harus tahu di pucuk yang mana yang akan menghasilkan buah yang lebih bagus. Nah, di situ tuh kita harus lihat gitu. Pada saat penyirungan, kalau orang sini nyebutnya penyirungan ya, disirung gitu. Nah, pas pemilihan buah ini kita harus tahu gitu, yang mana yang lebih bagus gitu. Karena ketika kita salah mengambil buah yang kemungkinan potensinya bagus itu, ya udah produksinya bakal jelek gitu. Dan bakal bisa merugikan juga. Bisa dibilang rewel lah, maksudnya setiap harus dicek gitu, terus minggu keberapa harus disirung gitu-gitu. Budidaya paprika kalau secara SOP sih dari Belandanya, dari waktu awal datang memang harus dalam greenhouse ini untuk paprika karena lebih ke perawatan itu tadi. Kan kalau di luar tuh hamanya nggak terkontrol banget ya, di dalam aja masih bisa ada gitu hama, dan makanya paprika ini lebih cocok untuk di dalam. Hamanya yang paling banyak sekarang itu kutu sama trip. Kalau kutu itu udah nyerang, pucuknya tuh bisa nggak kebuka gitu, jadi nggak bakal berbuah, harus diobatin dulu, ada pucuk baru bisa berbuah. Kalau trip itu lebih ke buahnya, dia makanin buah. Kalau kita sih masih pakai pestisida ya, yang kimia. Karena memang kalau sebenarnya masih ada sih cara penanggulangan hama itu dengan hama yang lain, dengan hama musuhnya dia. Jadi si hama tersebut dimakan dengan hama yang lain. Cuman proses seperti itu tuh mahal, lebih mahal dibanding pestisida kimiawi. Lebih mahal itu. Dan memang di sini juga ketersediaan hama predatornya tuh susah, masih sulit gitu kalau di sini. Kalau untuk pembibitan kan dari benih ke bibit itu sebulan ya. Nah, dari bibit terus kita tanam itu panen pertama itu hijau itu bisa sampai 75 hari sampai 80 hari lah. Itu baru hijau. Nah, nambah lagi 2 minggu lagi baru bisa panen warna. Itu. Nah, dan itu tuh terus sampai ada pucuk baru, sebulan lagi, numbuh lagi, tambah lagi 2 minggu untuk jadi warna, gitu aja terus. Untuk satu musimnya itu yang bagus itu bisa 10 bulan. Tapi kalau udah kayak kena hama gitu, kena atau masalah lain gitu, paling 6 bulan. Kalau untuk total produksi ya dari seluruh lahan yang aktif sekarang itu sampai 2 hektar. Itu sehari untuk sekarang itu bisa 300 kilo. Untuk di paprika sendiri itu butuh ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi daerah-daerah yang pegunungan gitu untuk cocok untuk bertanam paprika. Kalau kita sih kebetulan varietasnya itu kita nanam ada 3. Ada paprika merah,
paprika kuning dan paprika orange. Kalau untuk ada kebutuhan pasar untuk hijau itu dipanen muda. Jadi sebelum berubah warna kita panen dulu hijau seperti itu. Kalau untuk perbedaan warna itu dari benihnya. Jadi kita kalau kebutuhan kita benih paprika merah, kita tanam benih paprika merah. Nah kalau kuning, kalau orange. Jadi kita tuh untuk prosesnya sendiri itu semua hijau dulu. Nah sudah dewasa tingkat matang baru berubah warna. Tergantung benih yang kita tanam seperti itu. Kalau untuk dari rasa itu sebenarnya lebih manis yang berwarna yang udah matang gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih lebih lakunya yang merah sama hijau aja sih. Kuningnya masih belum terlalu banyak dan apalagi orange gitu. Kalau dari keunggulan harga, orange tentu saja lebih mahal karena itu lebih eksklusif. Yang nanam aja sedikit bisa 70 sampai 80 ribu sekilo. Pokoknya tingkatannya tuh harga tuh hijau, merah, kuning baru orange yang paling mahal. Kalau untuk grade itu ya kadang setiap petani beda-beda ya grade-nya, tergantung jadinya kepentingan pasar, balik lagi ke kepentingan pasar. Kalau di kita ini ada grade A, B, C, dan D. Nah, untuk grade A sendiri kita fokus untuk menjual ke supermarket. Kadang kalau misalkan supermarket tidak bisa nyerap, kita juga jual ke supplier yang lebih besar lagi. Nah kalau untuk yang B ini biasanya ke restoran, kayak Hoka-Hoka Bento, Pizza Hut. Nah kita masukin grade B. Nah kalau untuk yang C dan D ini biasanya rata-rata ke pasar tradisional. Kalau secara bentuk grade A itu mulus, dia bloknya mulus, terus tidak ada bekas-bekas hama gitu, dia mulus aja. Dan ukurannya pun tidak besar, tidak kecil, sedang gitu. Jadi kalau terlalu besar juga tidak bagus gitu. Nah untuk yang B dia cuman ada cacat-cacat dikit lah gitu, tapi masih bagus kelihatannya, masih bagus. Nah kalau yang C ini udah bentuknya udah aneh-aneh gitu, bentuknya itu udah nggak bagus lah kayak gitu. C dan D ini, yang D lebih parah, udah dimakanin hamanya udah banyak banget yang kayak gitu-gitu sih. Lebih ke kemulusan sih kalau untuk ini mah, untuk grade mah. Kalau untuk mengembangkan pasar sedikit kesulitan untuk seperti dari administrasi, seperti menjual ke supermarket, ke restoran-restoran itu kan perlu administrasi ya, perlu surat-surat dan sebagainya, perjanjian dan sebagainya. Nah setelah saya masuk, saya melakukan pengembangan pasarnya seperti itu. Dulu sebelum saya masuk pasar dari produk paprika ini ya paling ke supplier lagi, terus ke pasar tradisional. Nah semenjak saya masuk ya alhamdulillah bisa masuk ke supermarket, restoran juga lebih banyak lagi, terus sempat ke hotel juga gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya permintaan ekspor itu masih banyak. Nah itu kan potensi yang bagus ya, untuk pasar itu bisa ekspor dengan kuantitas yang banyak. Nah cuman memang kondisi di sini sudah tidak memungkinkan untuk ekspor, untuk lokal aja kadang tidak terpenuhi gitu. Jadi ya kita fokus di lokal, tapi untuk potensi pasar sendiri ekspor lokal pun masih besar gitu. Kalau kita bisa produksi yang bagus dan kuantitasnya banyak, ya kita bisa serap pasar itu sebenarnya. Kalau untuk motivasi ya sebenarnya saya juga di pertanian masih belajar lah, terhitungnya masih muda, masih perlu banyak belajar ya. Tapi kalau misalkan ada gitu orang yang mau gitu masuk ke dunia pertanian sih, saran dari saya sih nggak usah malu gitu bekerja atau berusaha di pertanian, karena sekarang kalau disebut pandangannya pertanian itu beda sekarang dibanding dulu pertanian tuh kumuh, orang nggak mau, pengen kerja di kantor aja gitu. Tapi sekarang mah udah beda, udah orang-orang tuh udah mandang pertanian gitu, orang-orang tuh udah kayak ya asal kita pembawaannya aja seperti apa gitu, kita kerja di pertanian ya udah dibikin keren aja gitu. Misalkan kayak kan kita mah zaman digital ya, sosmed gitu, ya udah post-post yang keren gitu kan jadi bisa mengobati diri kita lah gitu. Untuk bahwa pertanian tuh ya memang tidak separadigmanya, penanganannya tidak seperti dulu gitu yang kumuh gimana gitu ya. Kalau dari saya sih motivasinya ya jangan malu gitu kalau mau masuk ke dunia pertanian, karena potensinya gede gitu. Bahkan lagi pandemi aja ya kita mah masih jualan gitu, kita mah orang mah butuh makan gitu kan. Potensinya masih bagus lah kalau jualan pertanian, ya masih jalan terus gitu. Yang intinya mah ya udah nggak usah malu dulu gitu, terjun dulu aja gitu. Kalau mau belajar ya kita sih terbuka aja ya kalau mau belajar bertani paprika gitu. Karena dari dulu juga kita ada gitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah tuh ada yang belajar ke sini, dari Medan juga gitu. Kita mah terbuka gitu, datang aja ke sini ke Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, bisa belajar ke sini. Dan kalau mau beli, karena
kebetulan kita juga belum ada ya, kalau online mah ya udah datang aja ke sini gitu. Kalau mau beli secara langsung mah gitu. Kalau untuk melihat-lihat gitu ya seperti apa gitu, kita juga ada website gitu, www.paprikadewafamily.com. Bisa ke sana. Di sana ada banyak dokumentasi dan lain-lain, dan profil kita juga ada di sana. Termasuk kontak juga bisa di sana. Kalau IG mah ini aja, IG Dewa Family @dewafamily_. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung.